Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galim Rokinas, NPM G1D 019005. Sini saya akan sedikit menjelaskan terkait expert system atau sistem pakar on artificial intelligence pada kecerdasan buatan. Baik, kita mulai dari definisi terkait apa itu sistem pakar atau expert system. Sistem pakar merupakan sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar. Di sini langsung saja kita melihat suatu gambar yang memodelkan apa itu sistem pakar. Di sini terdapat seorang non-expert user, bisa kita anggap sebagai pelanggan di sini atau pengguna yang memberikan suatu pernyataan di sini dan juga akan mengharapkan suatu bentuk kesimpulan yang berupa feedback balik seperti itu. Di sini ada ekosistem dari sistem pakar dan juga ada seorang expert di sini. Jadi dimodelkan seperti ini bahwa user atau si pengguna ini berhadapan langsung dengan user interface atau antarmuka dari suatu sistem pakar. Query di sini berupa pengisian pertanyaan yang dimana diberikan oleh user tersebut dan jawaban-jawabannya nanti akan dikelola atau diolah oleh inference engine. Di sini inference engine, dan setelah beberapa pernyataan yang disampaikan oleh si user diolah oleh inference engine, lalu ditarik suatu bentuk kesimpulan yang berupa nasihat ataupun sebagainya yang didasarkan dari knowledge base. Knowledge base di sini dalam Indonesia itu dapat diartikan sebagai basis pengetahuan dasar seperti itu, yang dimana database dari knowledge base ini diambil dari seorang expert. Jadi beberapa data-data ilmu pengetahuan dari seorang expert akan ditanamkan di database si knowledge base ini, sehingga bila terdapat input berupa informasi yang dikelola oleh inference engine lalu masuk ke knowledge base, maka knowledge base ini akan memberikan jawaban atau kesimpulan terkait apa yang diminta dan diharapkan oleh si user. Seperti itu, layaknya seorang klien bertanya dengan seorang expert, tapi di sini tidak melalui seorang expert langsung, hanya melalui sebuah sistem pakar. Seperti itu definisi dari sistem pakar. Expert system atau sistem pakar bertujuan untuk memperoleh pengetahuan manusia yang ahli atau expert dalam bidangnya, untuk dilakukan replikasi pengetahuan dan keterampilan dari pakar tersebut guna untuk memecahkan masalah yang kompleks terhadap suatu domain tertentu tanpa melibatkan pakar tersebut. Jadi hanya ada klien dan juga sistem tanpa adanya pakar. Pakar atau ahli atau dapat dikatakan expert didefinisikan sebagai human expert, seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Misalnya dokter, penasehat keuangan, pakar mesin mobil, dan lain-lain. Kemampuan kepakaran meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama dapat mengenali atau merumuskan masalah atau recognizing and solving problem, menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, menjelaskan solusi, belajar dari pengalaman, restrukturasi pengetahuan, menentukan relevansi atau hubungan, serta memahami batas kemampuan. Di sini terdapat suatu bagan mengapa sistem pakar. Apa untungnya dari penggunaan sistem pakar dibandingkan seorang pakar ahli yang berupa manusia? Yang pertama, tidak adanya emosi, dikarenakan sebuah sistem hanya memiliki akal namun tidak dengan perasaan. Efisiensi tinggi jelas karena sebuah sistem dapat bekerja secara terus-menerus tanpa lelah. Keahlian dalam suatu domain jelas karena suatu sistem pakar hanya diset atau didesain hanya dapat ahli
atau memecahkan dan merumuskan masalah dalam suatu domain tertentu. Tanpa batas memori benar, eh, hal ini disebabkan karena sistem pakar tersebut tidak adanya batas usia seperti itu. Jadi tanpa ada batasan memori, bergantung dari berapa besarnya sistem memori yang ditanamkan. Update rutin dapat meningkatkan kinerja, benar, keamanan tinggi, benar, karena bergantung pada sistem dan tidak adanya bergantungan kepada manusia yang bisa jadi terdapat sedikit kebohongan sehingga tidak aman seperti itu. Dan juga dapat mempertimbangkan semua fakta. Di sini terdapat perbandingan seorang ahli human expert dengan sistem pakar atau expert system. Yang pertama, dari time availability, di mana human expert hanya ada dan available pada hari kerja, sedangkan expert system available pada setiap saat. Dari faktor geografis, human expert hanya terdapat pada lokal atau daerah tertentu, sedangkan expert system terdapat di mana saja, asalkan ada aksesnya. Dari segi keamanan, human expert tidak tergantikan, sedangkan expert system dapat diganti. Dari perishable atau dapat habis, human expert ya, karena namanya keahlian atau kepakaran itu juga disebabkan oleh bergantung dengan usia. Mungkin semakin tua usia, semakin menurun kepakarannya seperti itu. Sedangkan pada expert system tidak dapat habis karena tidak bergantung usia ya sistem. Faktor dari performa human expert variabel naik turun bergantung kondisi kesehatan badan, bergantung kondisi mood, lingkungan dan lain-lain. Sedangkan expert system konsisten, tidak berubah dalam kondisi apapun. Dari kecepatan human expert variatif ya, bisa naik turun, sedangkan expert system konsisten dan kadang lebih cepat. Baik, kita lanjutkan membahas terkait expert system structure atau struktur dari sistem pakar, yang dimana terdiri atas dua bagian. Ada development environment, yaitu lingkungan pengembangan, lalu ada consultation environment atau lingkungan konsultasi, di mana bagian-bagian yang secara umum ada pada struktur detail sistem pakar. Yang pertama adalah ada knowledge acquisition system, sistem akuisisi pengetahuan, ada knowledge base, dasar pengetahuan, inference engine, mesin untuk mengambil kesimpulan, user interface, user, ada workplace, ada expansion subsystem, dan knowledge refining system. Di sini dapat dilihat pada gambar. Di sini ada seorang user, di mana user tersebut langsung terhubung pada user interface. Seperti itu. Ada HMI-nya di sini, Human Machine Interface. Lalu dari user interface ini, setiap informasi data yang diinputkan, yang didapat dari si user akan sebagian langsung menuju ke inference engine, ada juga yang menuju explanation facility, di mana explanation facility ini akan menerangkan setiap part step by step dari informasi yang diberikan oleh si user. Sedangkan inference engine ini bisa menuju blackboard arah belakang, ada juga langsung menuju knowledge base. Knowledge base ini seperti yang kita jelaskan tadi bahwa merupakan basis pengetahuan dasar yang diambil dari seorang pakar. Orang pakar gitu ya. Ada pakar. Jadi knowledge base ini database-nya diambil dari seorang pakar. Lalu setelah data tersebut diolah dan mendapatkan suatu kesimpulan, advice atau feedback balik terhadap si user, maka dari knowledge base ini akan dikeluarkan
menuju user interface tadi, sehingga si user dapat melihat feedback output apa yang user terima seperti itu. Ada juga komponen utama dari expert system, ada basis pengetahuan tadi ya, knowledge base, berisi tentang pengetahuan khusus yang berkualitas tinggi, tentu karena merupakan basis pengetahuan yang dimiliki oleh seorang expert. Ada juga kumpulan pengetahuan yang sangat akurat dan tepat, adalah kunci untuk keberhasilan sistem pakar. Ada mesin inferensi atau inference engine yang berfungsi sebagai manipulator pengetahuan dengan menerapkan aturan rule pada fakta. Menggunakan dua strategi, yaitu forward chaining dan juga backward chaining. Nanti kita jelaskan. Lalu juga ada antarmuka pengguna atau user interface sebagai media untuk interaksi antar pengguna. Lalu antarmuka pengguna memudahkan untuk melacak kredibilitas deduksi. Seperti ini. Ini permisalan gambar seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi. Ini sedikit tabel perbedaannya antara sistem konvensional dengan sistem pakar. Singkat saja, diambil bagian-bagian tertentu saja. Ini bagian eksekusi, di mana sistem konvensional mengeksekusi secara algoritmik, step by step. Jadi sistem konvensional ini ibarat menggunakan pakar ahli, seorang manusia ahli gitu ya, yang dalam bidangnya. Maka misalnya terdapat sebuah masalah, solving problemnya, mengeksekusinya secara step by step. Sedangkan sistem pakar atau expert system ini mengeksekusi dengan cara heuristik dan logik. Jadi heuristik ini bergantung dari data-data yang diinput. Nanti terdapat sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh user. Jawaban user tersebutlah yang akan menjadi data informasi heuristik bagi sistem pakar ini. Lalu digabungkan juga dengan logik di sini. Ada logika pengetahuan juga. Lalu dari manipulatifnya, sistem konvensional atau seorang pakar ahli memanipulasi efektif pada database yang besar. Karena database itu ibaratnya pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya gitu ya. Sedangkan sistem pakar manipulasi efektif pada knowledge base yang besar. Knowledge base itu basis pengetahuan yang diinputkan secara besar-besaran seperti itu. Yang nantinya akan menjadi inference, menjadi pemberi kesimpulan. Lalu terkait efisiensi, sistem konvensional juga mengutamakan efisiensi yang menjadi tujuan utamanya. Efisiensi di sini maksudnya tentu tergantung pada time dan price. Mungkin ya, misal terdapat suatu case consultation, ada kasus konsultasi, maka yang dipertimbangkan oleh seorang pakar ahli adalah efisiensinya. Mungkin terkait berapa lama waktu yang digunakan untuk solving problemnya dan juga berapa besar biayanya. Jadi pada seorang pakar ahli akan mengutamakan efisiensi. Sedangkan pada sistem pakar justru lebih menjunjung tinggi yang namanya efektivitas. Jadi tidak adanya efisiensi terkait waktu, terkait biaya dan lain-lain, karena ini merupakan sebuah sistem gitu ya. Dan juga data yang dibutuhkan secara konvensional itu kuantitatif dari angka-angka misalnya, sedangkan sistem pakar dari kualitatif. Di sini terdapat dua bagian ya, ada human expert, ada juga expert system. Dimulai dari human expert, terdapat dua basis informasi di sini dan juga memori. Ada long term memory yang merupakan domain knowledge. Ada juga short term memory sebagai case atau inferred facts. Domain knowledge ini merupakan pengetahuan umum, pengetahuan secara besar. Misal seorang pakar ahli medis memiliki domain knowledge di bidang medis. Lalu short term memory ini bergantung dari kasus apa yang sedang dihadapi. Inferred facts, conclusion.
Jadi dari dua buah ini diambil suatu reason, pendapat yang akan mencoba untuk dipecahkan dari dua poin ini. Diambillah sebuah reasoning atau pendapat, maka keluarlah sebuah advice, nasihat di sini atau feedback balik kepada si user. Ini yang berupa case fact conclusion. Sedangkan pada si expert system memiliki dua cabang juga. Yang pertama knowledge based, domain knowledge. Di sini basis pengetahuan dari database. Misal terdapat expert system medis, knowledge base-nya ya tentang medis seperti itu. Working memory ini bergantung dari kasus apa juga yang sedang dihadapi. Namun bedanya pada human expert disebut sebagai short term memory, sedangkan pada expert system working memory, ingatan yang sedang dikerjakan atau yang sedang berlangsung itu dalam hal apa. Lalu menuju ke inference engine. Inference engine ini merupakan suatu otak ya, dikatakan inti dari pengolahan dua informasi yang diinputkan ini. Nah, setelah itu maka akan menuju ke si user sebagai klien ibaratnya ya. Ini implementasi sistem pakar. Yang pertama ada banyak ya. Yang pertama itu interpretasi, menggambar kesimpulan tingkat tinggi berdasarkan data. Prediksi, memproyeksikan hasil yang memungkinkan. Diagnosis, menentukan penyebab malfungsi, penyakit dan lain-lain. Desain, menemukan konfigurasi terbaik berdasarkan kriteria. Perencanaan, mengusulkan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Pemantauan, debugging dan perbaikan. Instruction atau instruksi, dan kontrol yang dapat mengatur perilaku suatu sistem. Di sini kita beralih ke salah satu implementasi dari expert system yang bernama Michin. Michin ini merupakan suatu expert system yang berkecimpung dalam atau yang ditanamkan dalam dunia medis seperti itu. Definisi, Michin adalah sistem ahli atau pakar yang menggunakan backward chaining, yang merupakan suatu bentuk dari kecerdasan buatan. Dalam konteks ini, backward chaining membantu menentukan bahwa pasien mengalami infeksi dan bekerja kembali melalui beberapa langkah untuk menentukan jenis bakteri dan antibiotik mana yang akan digunakan. Jadi, Michin ini berfungsi sebagai identifikasi pasien, bahwa pasien itu sedang mengidap penyakit atau infeksi apa, lalu akan bekerja kembali untuk menentukan jenis bakteri. Di sini maksudnya vaksin ya. Jenis bakteri atau vaksin dan antibiotik mana yang akan digunakan. Jadi Michin itu sederhananya pertama identification pasien terlebih dahulu, lalu setelah mendapatkan informasi bahwa pasien itu sedang mengidap penyakit apa atau infeksi apa, lalu diarahkan kembali untuk menentukan jenis vaksin atau antibiotik mana yang harus digunakan. Keuntungan termasuk membuatnya lebih mudah untuk mengetahui penyebabnya karena titik akhir yang diketahui. Ini terdapat sedikit informasi terkait fitur-fitur utama dalam Michin yang diungkapkan oleh Winston tahun 1977. Yang pertama, Michin membantu dokter mendiagnosis infeksi, jelas. Michin juga menggunakan sistem deduksi backward chaining. Michin menggunakan formula certainty factor. Michin menggunakan bahasa Inggris. Michin dapat menjawab berbagai pertanyaan tentang pengetahuan dan perilakunya seputar penyakit, kelainan darah, dan meningitis. Serta Michin dapat mengasimilasi pengetahuan baru secara interaktif. Terdapat beberapa fakta tentang Michin di sini ya. Singkat saja. Nah, berikut terdapat logical layout of Michin. Ini layout logik terkait gimana logika kerja dari Michin ini sendiri. Yang pertama ada 10 therapy recommendation problem. Awalnya Michin itu memiliki 10 rekomendasi untuk terapi masalah.
Ada panel of age therapy recommenders, 8 rekomendasi terapi yang diisi oleh seorang expert di sini. Jadi knowledge base-nya tentu diambil dari seorang expert. Di sini ada original recommendation. Di sini ada expert, di sini ada yang orinya, yang aslinya. Lalu tengahnya yaitu Michin recommendation. Lalu bertemu di suatu titik terdapat 100 shuffled recommendation. Jadi 100 opsi yang acak terkait rekomendasi apa yang harus dikeluarkan. Lalu dikerucutkan lagi menuju panel of age expert judge. Penilai dipersingkat lagi sehingga mendapatkan dari 100 dengan 8 secara kolektif terdapat 800 judgment, 800 penilaian secara singkat dan juga secara conclusion seperti itu, secara penyelesaian akhir. Di sini ada keterangan recommendation is equivalent, acceptable, and not acceptable. Ada 3 jenis penilaian rekomendasi, yaitu sesuai, diterima, atau tidak diterima. Ini ada arsitektur dari Michin. Ini ada seorang user yang berhadapan langsung dengan UI di sini, user interface yang berupa consultation program. Ini lalu dari consultation program ini diarahkan ke explanation program. Misal saya ingin konsultasi terkait penyakit, bahwa dari konsultasi yang saya ingin lakukan ini, dari consultation program ini akan memberikan UI dalam bentuk pertanyaan. Lalu kemudian saya akan menjawabnya. Lalu jawaban saya ini akan masuk ke explanation program. Jadi step by step dari informasi yang saya inputkan akan dijelaskan terkait hal tersebut. Lalu masuk ke dari sini juga, dari sisi sebelahnya ada infectious disease expert. Jadi terdapat seorang ahli dalam penentuan jenis infeksi yang memberikan pengetahuannya ke dalam database yang masuk ke knowledge acquisition program. Lalu diarahkan ke dynamic patient data, lalu juga static factual and judgmental knowledge. Sehingga dari dua sisi yang berlawanan masuk ke explanation program, maka akan dikembalikan lagi ke user melalui consultation program, seperti itu. Berikut ya contoh ya dari sesi sampel dari expert system Michin. Di sini terdapat beberapa pertanyaan dari UI-nya, UI expert system Michin. Terdapat 13 pertanyaan, yang dimana 13 pertanyaan ini nanti wajib dijawab oleh si user atau pasien atau klien. Jawaban inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi expert system untuk menentukan jawaban terbaik, rekomendasi terbaik terhadap user seperti itu. Jadi dari nama pasien Suci Permatasari, wanita 55 tahun, ia bakteri primer dan lain-lain. Hingga setelah diinputkan semua informasi berupa jawaban dari user tadi, maka Michin akan mengumumkan diagnosisnya. Seperti halnya dokter. Lalu terdapat UI rekomendasi saya akan didasarkan pada pendapat bahwa identitas UI mungkin pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Di sini masuk ke skala prioritas dan hal yang paling memungkinkan. Pertama, diagnosisnya Pseudomonas aeruginosa. Lalu yang kedua ada Klebsiella pneumoniae, ada bakteri Escherichia coli, lalu Bacteroides fragilis, ada Enterobacter, lalu Proteus non mirabilis. Terdapat 6 opsi. Banyak. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang pasien, Michin mengumumkan rekomendasinya. Ini rekomendasi yang Michin berikan.
Seperti yang dijelaskan tadi, pertama diagnosis, lalu bekerja kembali expert system tersebut untuk memberikan rekomendasi. Seperti itu. Seperti itulah gambaran kerja dari expert system. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait expert system on artificial intelligence dengan beberapa contoh tadi terkait Machine sebagai expert system dalam dunia medis. Implementasinya saya kira cukup. Bila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya Gali Morokinas, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.